Assalamualaikum, berjumpa kembali dengan channel Dian Dinamo dari Menganti, Gresik. Kali ini adalah video tentang cara menggambar skema lilitan amatur angker bagian kedua. Tonton juga bagian yang pertama, linknya ada di deskripsi. Kali ini adalah angker yang mempunyai 16 lubang lilitan dan 32 terminal. Jadi perbandingannya 2 dibanding 1. Kita bahas yang mudah-mudah saja, yang rumit seperti ini kita bahas di video berikutnya. Sebelum kita mulai, mari kita pahami dulu poin-poin terpenting. Pertama, kita perhatikan dulu perpindahan lubangnya. Di sini kami menyebutnya dengan sisir. Bisa dilihat dari atas maupun bawah. Perhatikan, kita mulai dari lubang sebelah sini, pindahnya ke sebelah kanannya, dan kanannya lagi. Itu disebut dengan sisir kanan. Sebagai perbandingan, ini adalah sisir kiri. Dari sebelah sini, pindah ke sisi kirinya dan kirinya lagi. Sisir kanan berarti perpindahan lubang dan perpindahan terminal itu ke arah kanan. Sisir kiri kebalikannya, perpindahan lubang dan perpindahan terminal ke arah kiri. Berikutnya kita perhatikan garis lurus antara lubang lilitan dengan terminal. Bisa menggunakan penggaris atau disenter seperti ini. Bisa jadi lubang lilitan itu garis lurus dengan lubang terminal, atau bisa juga dengan lamel terminal, atau bisa juga bergeser dikit seperti ini. Ini garis lurus tidak pas di tengah-tengah lamel terminal. Usahakan kembalikan seperti semula karena itu pengaruh pada RPM-nya. Sekarang kita mulai dengan angker yang pertama. Ini adalah angker dari mesin vibrator. Garis lurus antara lubang lilitan dengan lamel terminal, dan juga sisirnya sisir ke kiri. Itu berarti perpindahan lubang dan perpindahan terminal itu ke arah kiri. Sekarang perhatikan, ini kan lilitannya paling luar, dan juga yang ini ada dua sisi. Dan di sini ada dua ujung, 1, 2. Lihat dari sisi baliknya sama saja. Tiap ujung ada dua kawat. Dari sini kita perhatikan ujung kawat yang ada di luar. Kalau belum jelas kita lihat di sisi baliknya. Dari sini sangat terlihat jelas ya kalau ujung kawat yang ini itu terkubur oleh lilitan. Itu berarti ujung kawat yang ini adalah keluaran dari lilitan sebelah sini. Dan ujung kawat yang terkubur ini adalah keluaran dari lilitan sebelah sini. Bukan di sebelah sini karena ini lilitan yang di luar, bukan yang terkubur. Itu berarti ujung kawat itu berada di atas lubang sebelah kanan. Dari sisi satunya juga sama saja. Jangan lupa kita hitung meloncati berapa lubang. Meloncati 6 lubang. Dan memang setahu saya, angker yang mempunyai 16 lubang lilitan itu, setiap lilitannya meloncati 6 lubang. Sekarang kita cari tahu, ujung lilitannya itu menempel pada terminal sebelah mana saja. Sangat terlihat jelas ya, bahwa dua kawat ini menempel di sini dan di sini. Kalau ada penghalangnya di bagian sini, jangan lupa untuk dihilangkan dulu. Jadi dua ujung ke terminal sebelah sini dan di sini. Karena ini sisir kiri, maka kita lihat terminal sebelah kirinya lagi, yaitu di sini. Kita lihat apakah masih ada ujung kawat yang berada di luar. Ternyata ada, itu berasal dari lubang sebelah kiri. Karena itu ujung berada di luar dari ujung-ujung yang lain, maka itu adalah ujung dari lilitan yang terakhir atau yang terluar. Jadi kita sudah dapat skemanya. Sekarang mari saya jelaskan. Dua ujung pertama masuk ke terminal sebelah sini dan di sini. Dan itu dari lubang sebelah kanan. Ujung terakhir dari lubang sebelah kiri dan menuju ke terminal sebelah kirinya. Itu berarti kita mulai menggulung dari terminal sebelah sini, dan itu garis lurus dari lubang lilitan. Dari terminal itu kita masuk ke lubang sebelah kanan, keluar dari lubang sebelah kiri menuju ke terminal sebelah kirinya. Dan itu adalah setengah kumparan yang pertama. Dari terminal itu kita lilit di lubang yang sama, masuk di lubang sebelah kanan, keluar dari lubang sebelah kiri menuju ke terminal sebelah kirinya. Dan itu adalah skemanya. Sekarang mari kita gambar. Garis lurus antara lubang lilitan dengan lamel terminal. Tiap lilitan meloncati 6 lubang. Terminal pertama tepat berada di atas lubang lilitan sebelah kanan. Dari terminal itu kita lilit masuk ke lubang sebelah kanan, keluar dari lubang sebelah kiri. Yang berarti arah lilitan searah dengan arah jarum jam, kemudian menuju ke terminal sebelah kirinya. Dan itu setengah kumparan yang pertama. Kemudian dari terminal yang sama kita lilit di lubang yang sama, masuk di lubang sebelah kanan, keluar dari lubang sebelah kiri, menuju ke terminal sebelah kirinya. Jadi itu adalah skema dari setiap lubang atau setiap kumparannya. Dapat satu kumparan kita pindah ke lubang sebelah kirinya karena ini sisir kiri. Sekarang coba bayangkan kalau ujung kawat dari terminal paling kiri itu berada di dalam tertumpuk oleh ujung lilitan yang lain. Kalau seperti itu, maka itu bukan ujung dari lilitan yang paling luar. Berarti ujung lilitan yang paling luar adalah yang ini. Dan itu keluar dari lubang sebelah kanan. Berarti lubang masuknya ada di sebelah kiri, maka arah lilitannya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi kita mulai menggulung dari terminal sebelah sini, masuk ke lubang sebelah kiri, keluar dari lubang sebelah kanan menuju ke terminal sebelah kirinya. Lalu dari terminal itu kita lilit di lubang yang sama, masuk sebelah kiri, keluar sebelah kanan, menuju ke terminal sebelah kirinya. Begitu seterusnya. Sekarang kita ganti ke angker berikutnya. Ini adalah angker dari mesin cutting atau gerinda duduk. Mereknya saya rahasiakan. Sisirnya sisir kanan, berarti perpindahan lubang dan perpindahan terminal ke arah kanan.
Garis lurus antara lubang lilitan dengan lubang terminal. Ini lilitan paling luar, dan yang ini kanan dan kiri. Ada dua ujung yang menuju ke terminal. Tiap ujung ada dua kawat. Kita cari mana ujung yang terkubur, karena yang terkubur itu bukan berasal dari lilitan yang paling luar. Dari sini sangat jelas bahwa keluaran ini terkubur oleh lilitan, jadi ini bukan dari keluaran lilitan yang paling luar. Dan sangat jelas keluaran yang ini berada di luar, tidak terkubur oleh lilitan. Jadi itu keluaran lilitan yang paling luar. Itu artinya ujung lilitan yang menempel pada terminal berada di atas lubang lilitan sebelah kiri. Dari sisi baliknya sama saja. Sekarang kita lihat ujung lilitan menempel pada terminal sebelah mana. Dari garis lurus, ujung lilitan menempel pada terminal sebelah kanannya, 1 dan 2. Dari sisi satunya sama saja. Garis lurus sebelah kanan, 1, 2. Karena ini sisir kanan, mari kita cek terminal di sebelah kanannya lagi. Apakah masih ada ujung lilitan yang berada di luar, tidak terkubur dengan ujung lilitan yang lain? Ternyata ada, dan itu berasal dari lubang lilitan sebelah kanan. Karena itu berada di luar, tidak terkubur oleh ujung lilitan yang lain, maka itu berasal dari lilitan yang paling luar. Dan kita sudah menemukan skemanya. Jadi, dari garis lurus lubang lilitan sebelah kiri, kita mulai menggulung dari terminal tepat di sebelah kanan dari garis lurus. Masuk di lubang sebelah kiri, keluar dari lubang sebelah kanan, menuju ke terminal sebelah kanannya. Dari sini kita lihat lagi di lubang yang sama, masuk sebelah kiri, keluar sebelah kanan, menuju ke terminal sebelah kanannya. Dan itu adalah skemanya. Karena lubang masuk di sebelah kiri dan lubang keluar di sebelah kanan, maka arah lilitannya berlawanan dengan arah jarum jam. Sekarang mari kita gambar. Garis lurus antara lubang lilitan dengan lubang terminal. Tiap lilitan meloncati 6 lubang. Ujung lilitan berada di terminal di atas lubang lilitan sebelah kiri. Dan berada di sebelah kanan dari garis lurus. Kita mulai menggulung dari terminal sebelah sini. Masuk di lubang sebelah kiri, keluar di lubang sebelah kanan, menuju ke terminal sebelah kanannya. Dari terminal itu, kita lilit di lubang yang sama, masuk di lubang sebelah kiri, keluar di lubang sebelah kanan, menuju ke terminal sebelah kanannya. Itu skema untuk setiap lubang atau setiap kumparannya. Selanjutnya kemana? Dari terminal terakhir tadi, kita lilit dengan skema yang sama, tapi pindah lubang di sebelah kanannya, karena ini sisir kanan. Sekarang mari kita ganti dengan angker yang berikutnya. Masih dari jenis mesin yang sama, cuma beda merek. Dan mereknya saya rahasiakan. Sisirnya sisir ke kanan, itu berarti perpindahan lubang, dan perpindahan terminal itu ke arah kanan. Garis lurus antara lubang lilitan dengan lubang terminal. Jadi sama dengan angker yang sebelumnya. Sekarang mari kita perhatikan lilitan yang paling luar atau yang paling akhir. Sangat terlihat jelas ya bahwa lilitan yang paling luar ini lebih sedikit jumlahnya daripada lilitan yang sebelumnya. Itu berarti lilitan yang paling luar itu cuma berisi setengah kumparan. Dari sisi baliknya sama saja. Lalu ujung kawat yang ke terminal ini sudah pasti kepunyaan dari lilitan yang paling luar, karena yang ini cuma satu kawat, yang lainnya dua kawat. Karena lilitan yang terakhir itu setengah kumparan. Itu berarti ujung lilitan itu menempel pada terminal di atas lubang lilitan sebelah kiri. Sekarang kita lihat ujung lilitan itu menempel pada terminal yang mana. Dari garis lurus lubang lilitan sebelah kiri, ujung lilitan yang terakhir menempel pada terminal sebelah kiri dari garis lurus. Karena ini sisir kanan, mari kita cek terminal di sebelah kanannya. Apakah ada ujung lilitan yang berada di luar? Kalau ada, berarti itu milik dari lilitan yang paling akhir atau paling luar. Ternyata ini ada yang rusak. Ada bekas kawat yang copot. Dan ini kawatnya. Dan itu berasal dari lilitan yang paling luar. Setelah dicek, ternyata itu menempel pada terminal sebelah sini. Coba kita cek sisi baliknya. Dari garis lurus, kita cek terminal sebelah kanannya. Ternyata sama, ada yang rusak, ada bekas kawat yang copot dari terminal. Dan itu berasal dari lubang lilitan sebelah kanan. Dan itu ujungnya putus di situ. Karena itu berasal dari lubang lilitan yang paling luar, maka itu ujung lilitannya. Sekarang langsung saja kita gambar. Garis lurus antara lubang lilitan dengan lubang terminal. Setiap lilitan meloncati 6 lubang. Ujung lilitan menempel pada terminal sebelah sini, dari garis lurus lubang lilitan sebelah kiri. Karena ini sisir kanan, maka perpindahan terminal juga dari kiri ke arah kanan. Jadi kita mulai dari terminal sebelah sini. Dari terminal itu kita lilit, kita masuk di lubang sebelah kiri, keluar di lubang sebelah kanan, menuju ke terminal sebelah kanannya. Dan itu adalah skema setengah kumparan yang paling luar atau yang paling akhir. Untuk kumparan penuhnya, kita cukup menambahkan setengah kumparan lagi di lubang yang sama. Mulai dari terminal terakhir dari setengah kumparan ini. Dan berakhir pada terminal sebelah kanannya, karena ini sisir kanan. Jadi dari terminal ini, kita lilit masuk di lubang sebelah kiri, keluar di lubang sebelah kanan, menuju ke terminal sebelah kanannya. Dan ini adalah skema satu kumparannya. Kenapa lilitan yang terakhir itu cuma setengah kumparan? Karena lilitan yang paling awal itu dimulai juga dengan setengah kumparan. Dan dilengkapi oleh setengah kumparan yang terakhir di lubang yang sama. Dan itu cuma variasi gulungan saja. Kalian ingin mengawali dengan setengah kumparan atau kumparan penuh, itu terserah kalian. Ini adalah angker dari mesin jackhammer. Angker ini kita bahas di video bagian ketiga. Cukup sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.